adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan, kakak juga sehat, kakak Delci juga sehat, kita semua juga dalam keadaan sehat. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau bernyanyi satu pujian untuk Tuhan, kita mau katakan terima kasih Tuhan. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mau berdoa, lipat tangan semua, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, seperti pujian kami mengatakan, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan pada saat hari ini di dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah mereka boleh diberkati. Berkati juga kakak Yeni akan menyampaikan firman-Mu, biarlah firman-Mu yang kakak ini sampaikan boleh dimengerti, terlebih boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kakak bagikan pada kita hari ini, kita buka sama-sama di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, kakak bacakan ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, tema yang akan kakak bawakan pada saat hari ini adalah mengenai selalu mengucap syukur. Nah, adik-adik semua pasti udah tahu apa itu arti kata mengucap syukur, karena itu udah sering kita dengar, kata-kata mengucap syukur itu sudah sering kita dengar. Di dalam 1 Tesalonika ini dikatakan kalau mengucap syukur itu selalu mengucap syukur. Berarti selalu mengucap syukur dalam keadaan baik, berbahagia, dalam keadaan perbuatan baik. Karena apa? Sebenarnya dikatakan selalu mengucap syukur ini karena kita dikaruniakan, maksudnya kita sudah diampuni dan sudah dihapuskan Tuhan dosa-dosa kita sudah dimaafkan oleh Tuhan. Jadi dikatakan mengucap syukur ini karena apa? Karena kita sudah dimaafkan dan diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, waktu Paskah kemarin, adik-adik masih ingat kan bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk siapa? Untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita, dosa kakak, dosa adik-adik semua. Nah, itu arti kata dari mengucap syukur. Karena apa sih kak kita mengucap syukur? Nah, dalam hal ini kita mengucap syukur karena kita sudah diampuni oleh Kristus, oleh Tuhan Yesus. Nah, maka dikatakan dalam segala hal. Berarti dalam segala hal kita mengucap syukur dalam hal bergembira. Bergembira gimana kalau kita mengucap syukur dalam hal bergembira? Pasti sangat senang. Siapa yang sini adik-adik yang senang kalau contohnya diberi hadiah? Senang kan? Wih, sangat gembira. Kakak juga senang gitu. Nah, di sini dikatakan dalam hati yang bergembira. Jadi bersyukur ini bukan arti yaudah aku bersyukur aja Tuhan, tidak, tapi dalam arti bersyukur. Nah,
Kita tahu dalam keadaan kondisi bangsa dan negara kita ini, adik-adik semua, kakak juga kita tidak bisa bertemu secara langsung. Nah, dikatakan dalam keadaan apapun kita harus bersyukur. Mungkin untuk saat ini kakak bisa menyapa adik-adik semua itu dalam keadaan seperti ini. Jadi kita hanya bisa nonton video. Nah, itu dalam keadaan seperti ini. Tapi bersyukur nggak? Atau ada adik-adik yang tidak bersyukur? Nah, kalau kakak secara pribadi kakak bersyukur keadaan seperti ini supaya kita semakin lebih lagi berdoa untuk bangsa dan negara kita. Jadi kita bersyukur bukan karena ada situasi seperti ini, tapi kita bersyukur karena kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah itu bersyukur adalah kehendak daripada Kristus. Kak, kok bersyukur itu kehendak Kristus sih? Iya, karena itu yang Tuhan mau. Kalau kita sudah dimaafkan, sudah diampuni, apa alasan kita untuk tidak berterima kasih sama Tuhan, untuk tidak bersyukur sama Tuhan? Nah, dikatakan juga di ayat yang ke-16 itu, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita itu maksudnya adalah bersukacita senantiasa, berarti sekalipun kita sedih karena masalah, karena tugas, karena nilai jelek, karena UAS, karena banyak sekali deh tugas-tugas di rumah, tetapi kita tetap bisa selalu bersukacita. Ingat, karena apa tadi kita bersukacita? Bukan karena kita mendapatkan nilai baik, bukan karena kita bisa pergi-pergi kemana-mana, bukan karena kita bisa mendapatkan kado dari orang tua, dikasihi, tapi karena Kristus sudah mengampuni dan memaafkan dosa kita. Jadi, lalu di ayat yang ke-17, apa dikatakan? Ke-16, bersukacitalah senantiasa. Di ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Ketika kita bersukacita, maka kita tetap berdoa, dan di dalam doa kita harus sampaikan bahwa Tuhan, saya bersyukur. Oke, kita bersyukur ya. Nah, ini merupakan satu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, untuk adik-adik semua kita harus tahu. Dan kesimpulan, mengapa kita harus melakukan hal ini? Mengapa kita harus mengucap syukur, Kak? Mengapa? Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu, bagi kakak, bagi adik-adik semua. Karena itu yang Tuhan Yesus mau. Jadi mengucap syukur adalah hal yang berkenan kepada Allah, hal yang disukai oleh Allah, ya. Ayat hafalannya tetap dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, kita mau berdoa. Kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pada saat hari ini kami setiap anak-anak Tuhan boleh bersyukur. Setiap apapun permasalahan yang kami hadapi, tugas-tugas yang begitu banyak, mungkin nilai kami yang buruk, tugas yang tidak kami pahami, atau apapun mungkin kami tidak bisa keluar Tuhan, tapi kami mau bersyukur karena bukan karena hal itu kami tidak mampu bersyukur, tapi karena Tuhan Yesus telah mengampuni setiap dosa-dosa kami ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jadi Tuhan, kami mau bersyukur akan hal itu, akan pengampunan dosa yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak Tuhan yang saat ini dalam kerinduan dan studi mereka. Tuhan yang senantiasa terus melindungi, berkati kedua orang tua mereka. Biarlah Tuhan mencukupkan dan menjadi kebutuhan setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kita berdoa, haleluya, amin. Dadah, shalom, Tuhan Yesus memberkati.